Kalau orang mempunyai rasa sumpek di dalam hatinya, sumpek atau apa, suruh menyebut namanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian bercek kuburan kami, itu semua bisa. Oknum Habib ini mengaku keturunan Nabi, bukannya mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin, tetapi malah mengajarkan kesyirikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau kita melihat video-video dari para oknum Habib ini ya, kok lama-lama ngeri ya. Mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ulama, ya, mengaku pendakwah, mengaku bahwa kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, ini banyak sekali jadi waliullah. Ya, tetapi ada di antara oknum mereka yang kemudian justru menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan bukan cuma menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, namun juga menentang dakwah seluruh para nabi. Ya, seluruh nabi dan rasul dakwahnya ditentang oleh oknum Habib ini sekarang, teman-teman. Ya, kenapa bisa? Ya kan kita tahu, para nabi dan rasul itu yang pertama kali mereka dakwahkan kepada kaumnya itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya. Karena memang kesyirikan pertama kali itu terjadi di kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendakwakan tauhid, para nabi-nabi ini dan rasul ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk menyerukan kepada kaumnya, ya, supaya mereka ini menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi, ya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, ya, untuk menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya para nabi itu diutus untuk menyerukan kepada kaumnya supaya mereka semua ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Murni hanya kepada Allah. Ya, tetapi kalau kita melihat video-video dari oknum Habib ini, teman-teman, ya, tidak sedikit justru sadar atau tidak ya, mereka ini mengajarkan kesyirikan. Ya, bukannya mendakwakan tauhid, tetapi justru mengajarkan kesyirikan kepada muhibbinnya, kepada kaum muslimin. Ada di antara mereka ya, oknum dari mereka yang memerintahkan kepada orang-orang ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan genting, dalam keadaan memiliki hajat, ya, oknum ini malah mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menyeru nama-nama habaib tertentu, nama-nama habaib yang sudah meninggal. Ya. Bukannya mereka mengajarkan supaya kaum muslimin ini untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi di antara mereka, oknum di antara mereka ini justru ada yang kemudian mengajarkan untuk menyebut nama-nama habaib tertentu, habib dari mereka, nama-nama nenek moyang mereka, ya. Supaya kaum muslimin ini, teman-teman, ketika memiliki hajat, ya, lalu mereka ini menyebut nama nenek moyang mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat terlebih dahulu videonya, teman-teman. Nanti ini akan Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Karena dari sini ke makam Habib Abdullah bin Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Dikatakan, teman-teman, bahwa jalannya itu di antara makam itu tadi merupakan taman-taman di surga. Ya. Masya Allah. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Wah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabb. Ini apa? Ya. Apakah seperti ini mau kita biarkan? Apakah kita nggak luruskan begitu? Ya. Mohon maaf ya, teman-teman, sebuah disclaimer penting. Ketika kita mengkritik atau meluruskan oknum tertentu, oknum habaib tertentu, bukan berarti kita ini membenci kepada Habib. Bukan berarti kita ini membenci kepada keturunan Rasulullah SAW. Tidak. Ya. Saya tetap hormat kepada kalian para oknum habaib, ya, para habaib. Saya sangat memuliakan kalian. Tetapi untuk dalam perkara khusus masalah ini, oknum ini ya, ketika memang ada sesuatu yang keliru, maka itu harus kita koreksi, teman-teman.
Dan sekali lagi ya, sebuah disclaimer penting. Koreksi itu bukan bentuk tanda benci. Bukan bentuk tanda kita ini yang provokator. Bukan. Yaitu koreksi itu bentuk tanda cinta. Cinta akan kepedulian saudaranya terhadap saudaranya yang lain. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwasanya tidaklah seseorang itu dikatakan muslim, ya, sempurna keimanannya, sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Jadi seperti itu teman. Masa perkara seperti ini harus kita tidak koreksi, kita luruskan. Katanya kalau ada hajat masalah apapun, ada masalah, ada kepenatan, ada hajat, datang ziarah ke kuburan. Nah ini bagaimana teman-teman? Kita mau benarkan dari sisi mana? Ya, astagfirullah. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Tuh. Kuburan kami katanya bisa menyelesaikan segala permasalahan. Lah, ya Allah ya. Ya mohon maaf ya. Ini sudah jatuh kepada perkara syirik. Ya, syirik akbar. Karena kepercayaan kita terhadap benda tersebut. Jadi definisi syirik seperti itu teman-teman. Ya, bukan terhadap bendanya, bukan, atau tempatnya, bukan. Tetapi peletakan kepercayaan kita kepada benda tersebut atau tempat tersebut. Kita berkeyakinan bisa mendatangkan hal ini, bisa mendatangkan kebaikan, menolak keburukan, ya. Itulah syirik. Dan jelas yang dikatakan seperti itu. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya hajat, kalau kita ingin meminta jalan keluar dari setiap kesulitan kita, Allah, bangun sholat tahajud, sujud. Disitulah tempat yang terbaik dan dibenarkan oleh agama kita. Ya teman-teman, bukan datang ke kuburan, minta di situ. Ya. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Astagfirullah. Ya. Mohon maaf ya Habib. Ya. Mungkin bisa diterangkan itu dalilnya apa? Hadis riwayat siapa? Ya. Karena mohon maaf ya, saya Al-Fakiri ini sampai sekarang belum mendapatkan bunyi hadis seperti ini. Dan kalau memang Anda sudah sebutkan hadisnya dan setelah saya cek memang sahih, ya maka saya akan melakukannya. Ya. Tetapi kalau tidak ada, bagaimana kita mengikuti? Persoalan ibadah itu harus ada dalil. Jadi tidak mudah kita mengatakan ini kata Rasulullah, ini kata Rasulullah. Ya, tidak teman-teman. Coba teman-teman, dari mana itu ya? Kok bisa begitu? Maaf ya, entengnya lidah oknum Habib ini membuat sebuah pernyataan seperti itu. Membuat perkara-perkara yang baru seperti itu. Ya, dikatakan kuburan tadi sebagai teman-teman surga. Coba teman-teman, dari mana syariatnya, dari mana dalil atau nas yang mengatakan seperti itu? Ya, kalau yang dimaksud misalkan adalah kuburan Nabi Muhammad SAW, ya nggak ada masalah. Benar kalau itu, ya benar bahwasanya kalau kita katakan sebagai teman-teman surga, karena ada hadis yang sahih yang menyebutkan akan hal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ya Nabi Muhammad SAW bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudatum min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat raudah atau taman ya, di antara taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari. Ya jelas teman-teman ya. Ada dasarnya, ada hadisnya. Nah kalau yang tadi dikatakan oknum Habib ini, maaf ya, katanya kuburan Habib tersebut dikatakan sebagai teman-teman surga. Ya, maaf, mana dalilnya? Ya, mana nas yang menyebutkan akan hal itu? Dan lebih disayangkannya lagi teman-teman, kemudian diperintahkan kita ini berdoa, ya menyebut nama-nama wali-wali mereka. Kalau misal punya hajat, kita disuruh datang ke kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Oknum Habib ini mengaku keturunan Nabi, bukannya mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin, tetapi malah mengajarkan kesyirikan. Ya, coba, bukannya ketika kaum muslimin memiliki hajat, ya kemudian mereka ini menasihati mereka, mengajarkan supaya kaum muslimin ini memurnikan ibadahnya, memurnikan permintaannya, memurnikan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi malah kita dapati ya, justru disuruh ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap wali oleh mereka itu. Ya ini kan sama halnya namanya mengajarkan kesyirikan teman-teman. Ya. Kita beribadah itu kan diperintahkan untuk ikhlas, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka ini diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan doa itu adalah ibadah, teman-teman. Doa itu bagian daripada bentuk ibadah. Dan ibadah tidak boleh kita lakukan kecuali itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya doa itu ibadah. Doa itu adalah bentuk ibadah, teman-teman. Dan di dalam Al-Quran sendiri itu sudah jelas.
ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kaumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Ya. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya tentangku, ya maka katakanlah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa bagi orang yang berdoa. Dan secara tegas pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, ketika kita berdoa, kita disuruh menyebut asma Allah. Disuruh menyebut asmaul husna yang jumlahnya 99 itu. Ya. Jadi bukan, maaf ya, menyebut nama Habib-Habib tertentu, nama kiai tertentu, atau tokoh tertentu. Berbeda kalau misalkan kita berdoa kepada Allah, kemudian kita sisipkan dalam doa itu salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya maka ini lain cerita. Ini boleh teman-teman. Sebab beda konteks. Sebab salawatnya kita di sini ya bukan dalam bentuk kita ini meminta kepada Rasulullah. Tetapi salawatnya kita di sini adalah sebagai bentuk puji-pujian kita, doa kita, pengharapan kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Agar beliau dan seluruh keluarga beliau itu Allah muliakan selalu. Allah angkat semakin tinggi derajat mereka. Jadi objek yang kita tempati untuk meminta di sini ya, mengharap, itu tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya bahasa sederhananya seperti ini teman-teman. Ya ketika kita ini melamar ke sebuah perusahaan misal, sedang wawancara dengan HRD-nya nih. Ya, nah kebetulan bos perusahaan tersebut ya itu kita kenal. Apa yang kemudian kita lakukan saat itu? Ya tentu kita akan cenderung menyebut-nyebut nama dari bos tersebut di depan karyawannya tadi. Atau berkata bahwa bos Anda Pak teman saya, ya misal. Nah tujuannya apa? Ya agar dapat sebuah kemudahan. Agar kita ini mudah untuk diterima bekerja di situ. Artinya kita berbicara masalah privilege di sini teman-teman. Nah begitupun juga dengan fungsi sholawat dalam doa. Kita berharap dengan doa kita kepada Allah ya. Kita sandingkan pula memuji dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah kepada Allah ya. Allah ijabah doa kita. Karena kan gini teman-teman. Kita tahu bahwa Allah itu sangat cinta kepada baginda Rasul. Bahkan beliau dijadikan makhluk paling mulia. Mulia di antara para nabi dan Rasul yang ada. Maka kita bersolawat kepada beliau dalam doa itu ya. Tentu dengan bacaan solawat yang sahih. Yang dimana di dalam bacaan solawat tersebut tidak ada unsur kita ini meminta kepada Rasulullah. Ya, artinya pure ya. Isi dalam solawat yang kita baca itu hanya sebuah puji-pujian kepada Rasulullah. Pengharapan, doa derajat yang tinggi kepada Allah untuk Rasulullah. Seperti misal bacaan solawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca saat tahiyat akhir pada waktu sholat. Dan tentu ya teman-teman, hal ini, kekhususan ini ya, hanya berlaku hanya untuk Rasulullah SAW saja. Tidak dengan yang selainnya. Entah itu habaib, kiai, apalagi yang kemarin bisa ngaku bahasa cacing. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dzikra. Ya, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu atau namamu. Ya, Quran surah Al-Nasr ayat keempat. Para ulama menafsirkan ayat ini teman-teman, ya, wa rafa'na laka dzikra. Ya, bahwa tidaklah nama Allah ya disebut, melainkan disertakan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Seperti pada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nama beliau akan terus disebut dan disanjung. Bahkan nama beliau selalu disebut bergandengan dengan nama Allah seperti dalam lafaz azan, khutbah, solat, dan syahadat ketika orang masuk Islam. Dan kata ada berkata ya, Allah meninggikan penyebutan Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Artinya ya, tidaklah seseorang khatib, ya, seorang yang membaca tasyahud, ya, seorang yang berselawat, melainkan disebut dengannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tafsir Al-Quran Al-Azim. Jadi begitu teman-teman, ya. Kita telah diberikan 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Yang kita diperintahkan ketika berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lah kok ini malah ada oknum Habib mengajarkan ketika berdoa ya, suruh nyebut nama Habib, ya. Nauzubillahi min dzalik. Ini kan sama saja namanya mengajarkan maaf ya, kesyirikan teman-teman. Dan banyak video yang seperti itu ya. Ini ada lagi ya, coba kita simak videonya. Kalau orang mempunyai rasa sumpek di dalam hatinya, sumpek atau apa, suruh menyebut nama ya 5 kali. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Ya Allah, apa lagi ini coba. Katanya kalau kita sumpek, memiliki masalah atau penat hidup, sebut saja nama yang tadi disebutkan katanya. Ya. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman.
lepaskan semua sumpek-sumpek yang ada di dalam hati ini. Insya Allah akan lepas sumpeknya. Amin. Tuh teman-teman, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang mulia ketika kita berdoa. Ya. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Ar-Rahman. Ya. Ini bukannya mengajak kaum muslimin untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya Rahman, ya Rahim. Malah seperti itu. Bukannya mengajak untuk menyeru ya Ghaffar, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Malah justru sama oknum Habib ini untuk menyebut nama Habib tertentu. Ya, ini gimana? Bukannya mengajak kaum muslimin untuk masuk surga dengan selamat, ya. Dan kunci utama masuk surga itu adalah murninya tauhid seseorang, ya, baiknya tauhid seseorang kepada Rabbnya. Ini malah mengajak untuk melewati surga, ya, melewati. Sebab mengajarkan tauhid yang tidak benar kepada kaum muslimin. Ya. Perkara tauhid teman-teman, ini bukan hal yang sepele, ya. Ini hal utama yang menentukan kita ini masuk surga atau tidak. Ya. Percuma kita rajin sholat, rajin ibadah, umroh, bahkan haji sekalipun berkali-kali. Tetapi di saat bersamaan kita juga masih percaya dengan kesialan karena barang tertentu misalnya. Ya, percaya jimat, percaya dukun, percaya hari-hari weton tertentu. Ya. Percaya adanya air berkah, sumur berkah, percaya akan adanya selendang berkah. Ya, percuma teman-teman. Maaf. Ya. Sebab tauhid adalah pondasi utama dalam dinul Islam ini. Ketika tauhidnya benar, tauhidnya baik, maka yang lain akan ikut benar. Amalan yang lain ikut benar. Ya, sekali lagi ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan, Allah Maha pemberi dan memberi kemudahan untuk setiap hambanya. Jadi berdoalah langsung kepadanya tanpa menjadikan nama-nama Habib tertentu, tanpa menyebutkan nama-nama kiai tertentu, ya, wali tertentu di dalam doa Anda. Ya, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa Anda. Percaya sama saya. Kalau doa itu Allah tidak kabulkan sesuai yang Anda minta, maka Allah pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih baik yang kita butuhkan. Dan kalau misal doa itu belum kita rasakan di dunia ini, ya, maka itu berarti Allah menyimpannya untuk di kemudian hari, di yaumil mahsyar, akhirat. Dan inilah sebaik-baik balasan, sebab saat itu kita ini amat sangat butuh yang namanya pertolongan Allah, balasan dari amalan kita, ataupun jawaban dari doa-doa yang belum sempat terlunasi oleh Allah ketika kita sewaktu di dunia. Ya. Demikian teman-teman video hari ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin menguatkan tauhid kita, ya, semakin membentengi tauhid kita ini. Bahwa sekali lagi perkara tauhid ini bukan hal yang sepele teman-teman. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.